Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemateri akan mempresentasikan tentang masa Bani Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Wahidah Wayuningtyas. Di sini saya akan membawakan dua materi. Materi yang pertama yaitu latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Materi yang kedua yaitu kondisi perempuan masa dinasti Abbasiyah. Materi yang pertama, seperti yang kita ketahui, Daulah Abbasiyah merupakan kekhalifahan ketika Islam. Dinasti ini didirikan oleh keturunan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Berdirinya Daulah Abbasiyah dilatar belakangi oleh propaganda Abbasiyah, yaitu pergerakan yang dilakukan oleh Muhammad bin Ali yang merupakan putra dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Pergerakan Muhammad bin Ali ini berpusat di tiga kota, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Propaganda Abbasiyah dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Para propagandis bergerak dalam wujud pedagang dan haji. Propagandis besar pertama di Khurasan yaitu Abu Ikrimah al-Siraj atau Abu Muhammad al-Shadiq. Lama-kelamaan pergerakan Muhammad bin Ali di Khurasan mulai terlihat dan mengakibatkan gubernur Khurasan pada saat itu yaitu Asad bin Abdullah al-Kisri menangkap Abu Ikrimah al-Siraj dan para pengikutnya, kemudian membunuhnya pada tahun 107 Hijriah. Kemudian dipilih kembali propagandis baru yaitu Ammar bin Yazid, akan tetapi Ammar bin Yazid juga terbunuh oleh Asad bin Abdullah al-Kisri pada tahun 118 Hijriah. Kemudian setelah itu propaganda berjalan lambat dan tentunya memerlukan beberapa waktu agar suasana menjadi normal kembali. Pada tahun 125 Hijriah, Muhammad bin Ali meninggal dunia, dan sebelum beliau meninggal berpesan kepada Ibrahim bin Muhammad agar terus mengikuti perkembangan propaganda Abbasiyah. Pada tahun yang sama muncul kelapangan bagi propaganda Abbasiyah, yaitu wafatnya Hisham bin Abdul Malik yang merupakan khalifah ke-10 dinasti Umayyah dan munculnya konflik internal di Khurasan. Peristiwa tersebut membantu kebangkitan kembali propaganda Abbasiyah. Pada tahun 128 Hijriah, Ibrahim bin Muhammad mengutus Abu Muslim untuk melanjutkan propaganda di Khurasan. Akhirnya, Abu Muslim melakukan propaganda secara terang-terangan dan Khurasan berhasil tunduk di bawah Abu Muslim. Suasana semakin tegang ketika Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir dinasti Umayyah, mengirimkan utusan untuk mencari dan menangkap Ibrahim bin Muhammad, kemudian memenjarakannya. Pada tahun 132 Hijriah, Ibrahim bin Muhammad meninggal dunia dan akhirnya sebelum beliau meninggal berpesan kepada saudaranya Abdullah bin Muhammad atau Al-Sofah sebagai khalifah. Secara de facto, Al-Sofah dipilih sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Kemudian beliau mengirimkan pasukan untuk menantang orang-orang Umayyah dan mengalahkan orang-orang Umayyah sehingga kekuasaan dinasti Umayyah runtuh dan beralih ke tangan dinasti Abbasiyah kecuali wilayah Andalusia. Materi yang kedua yaitu kondisi perempuan masa dinasti Abbasiyah. Kaum perempuan masa Daulah Abbasiyah terbagi menjadi tiga, yaitu golongan kelas khusus, umum, dan budak. Perempuan kelas khusus adalah mereka yang termasuk dalam keluarga istana, bangsawan, menteri, gubernur, dan yang sejajar dengan itu. Untuk kalangan kelas khusus ini, mereka banyak terlibat dalam urusan politik di istana. Perempuan kelas umum adalah mereka para seniman, pujangga, pengusaha, industrialis, dan petani. Peran perempuan dalam golongan ini lebih dominan pada bidang agama, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, serta seni dan sastra. Perempuan budak, kebanyakan dari mereka mengembangkan kemampuan dalam bidang seni dan sastra.
Kontribusi perempuan pada masa Abbasiyah dalam bidang politik cukup besar. Beberapa perempuan memberikan pengaruh bagi para khalifah saat mengambil kebijaksanaan dalam pemerintahan. Bahkan perempuan ikut terjun langsung dalam pemerintahan. Dalam pendidikan, perempuan ikut mendapatkan hak yang sama dalam belajar dan mengajar. Sedangkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, perempuan dari kalangan menengah ke atas banyak terlibat dalam diskusi-diskusi ilmiah. Dalam seni dan sastra, para budak perempuan yang berasal dari berbagai daerah menjadi terkenal disebabkan keunggulan dalam skill mereka. Selain itu, ada juga perempuan yang berkontribusi besar dalam tasawuf. Dalam bidang sosial, banyak perempuan yang melakukan bakti sosial. Salah satu kontribusinya yang masih ada sampai sekarang adalah Ain Zubaidah yang merupakan saluran air bersih untuk orang-orang yang sedang haji, umroh, dan orang yang tinggal di kawasan itu untuk memanfaatkannya secara cuma-cuma sebagai hasil wakaf. Baiklah, selanjutnya adalah perkembangan kebudayaan dan ilmu-ilmu rasional. Pada mulanya ibu kota Daulah Abbasiyah adalah Al-Hashimiyah, dekat Kufah. Namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara saat awal berdiri, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia pada tahun 762 Masehi. Sebagai ibu kota, Baghdad mencapai puncaknya pada masa Harun ar-Rasyid, walaupun kota tersebut belum ada 50 tahun dibangun. Dinasti Abbasiyah dengan pusatnya di Baghdad pada masa kejayaannya sangat maju sebagai pusat peradaban dan pusat ilmu pengetahuan. Beberapa kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah administrasi pemerintahan, yang kedua sistem organisasi militer, administrasi wilayah pemerintahan, selanjutnya pertanian, perdagangan dan industri, islamisasi pemerintahan, dan yang terakhir adalah bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah administrasi pemerintahan. Pada zaman Rasulullah SAW, wilayah Islam hanya meliputi kota Mekah, Madinah, dan Jazirah Arab. Sehingga bentuk organisasi dan administrasi negara masih sangat sederhana. Hal ini disebabkan karena pada masa Rasulullah SAW, wilayah Islam belum begitu luas dan juga permasalahan negara masih belum kompleks, sehingga merasa tidak perlu untuk mendirikan diwan atau departemen-departemen dalam menangani urusan-urusan negara. Kemajuan dalam bidang pemerintahan mulai terlihat sejak Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Al-Mansur melakukan perbaikan administrasi pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik melalui sistem koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. Misalnya, kerjasama antara Kodi dengan polisi rahasia, Dewan Pajak, dan Kepala Jabatan Pos. Khalifah Al-Mahdi membuat Dewan Korespondensi atau Kearsipan atau Dewan At-Taqwi yang menangani surat menyurat dan ketetapan khalifah, Dewan Pengawas atau Dewan Azimani, Dewan Penyelidik Kekuasaan, Departemen Kepolisian dan Pos, dan Pengadilan Tingkat Tinggi. Khalifah Harun ar-Rasyid kemudian melengkapi dengan melakukan perbaikan pengelolaan Baitul Mal untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Pada masanya pula juga membentuk Departemen Pertahanan atau Keamanan disebut Diwanul Jundi untuk mengatur organisasi militer dan berbagai hal yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Kemudian yang kedua adalah sistem organisasi militer. Sistem militer terorganisasi dengan baik di masa Abbasiyah, berdisiplin tinggi serta mendapatkan pelatihan dan pengajaran secara reguler. Pasukan pengawal khalifah mungkin merupakan satu-satunya pasukan tetap yang masing-masing mengepalai sekelompok pasukan. Selain mereka, ada juga pasukan bayaran dan juga pasukan sukarelawan, serta jumlah pasukan dari berbagai suku dan distrik. Pasukan tetap atau JUN yang bertugas aktif disebut Murtazikoh, pasukan yang dibayar secara berkala oleh pemerintah.
Unit pasukan lainnya disebut mutatawwi'ah atau sukarelawan yang hanya menerima gaji ketika bertugas. Kelompok sukarelawan ini direkrut dari orang Badui, para petani, dan orang kota. Pasukan pengawal istana memperoleh bayaran lebih tinggi, bersenjata lengkap, dan berseragam. Kemudian selanjutnya adalah administrasi wilayah pemerintahan. Pembagian wilayah kerajaan Umayyah ke dalam provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur atau amir sama dengan pola pemerintahan pada kekuasaan Bizantium dan Persia. Pembagian ini tidak mengalami perubahan, berarti pada masa dinasti Abbasiyah sama dengan ketika kekuasaan Bizantium dan juga Persia. Provinsi dinasti Abbasiyah mengalami perubahan dari masa ke masa, dan klasifikasi politik juga tidak selalu terkait dengan klasifikasi geografis seperti. Kemudian selanjutnya adalah pertanian, perdagangan, dan juga industri. Bidang pertanian maju pesat pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah karena pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur di tepian sungai yang dikenal dengan nama Sawat. Pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara dan pengolahan tanah. Hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli yang statusnya mengalami peningkatan pada masa rezim baru. Lahan-lahan pertanian yang terlantar dan desa-desa yang hancur di berbagai wilayah kerajaan diperbaiki dan dibangun kembali secara bertahap. Adapun dalam bidang perdagangan, sejak masa kedua Abbasiyah Al-Mansur, sumber Arab paling awal yang menyinggung tentang hubungan maritim Arab dan Persia dengan India dan Cina berasal dari laporan perjalanan Sulaiman Al-Tajir dan para pedagang muslim lainnya pada abad ketiga Hijriah. Tulang punggung perdagangan ini adalah sutra, kontribusi terbesar orang Cina kepada dunia barat. Biasanya jalur perdagangan yang disebut jalur sutra menyusuri Samarkand dan Turkistan Cina, sebuah wilayah yang kini tidak banyak dilalui dibanding wilayah-wilayah dunia lainnya yang sudah dihuni dan berperadaban. Barang-barang dagang biasanya diangkut secara estafet, hanya sedikit kafilah yang menempuh sendiri perjalanan sejauh itu. Kemudian tingkat aktivitas perdagangan semacam itu didukung pula oleh pengembangan industri rumah tangga dan pertanian yang maju. Industri kerajinan tangan menjamur di berbagai pelosok kerajaan. Daerah Asia Barat menjadi pusat industri karpet, sutra, kapas, dan kain wol, satin brokat, sofa, dan kain pembungkus bantal. Juga perlengkapan dapur dan rumah tangga lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Islamisasi pemerintahan. Hal menarik yang mengandung unsur diplomasi adalah di mana pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid dan Al-Mutawakkil terjadi perpindahan agama besar-besaran dari Kristen ke Islam. Sejumlah 5.000 umat Kristen Bani Tanuk memeluk Islam secara sukarela. Di antara beberapa faktor yang mendorong mereka masuk Islam adalah karena siapapun yang masuk Islam terbebas dari pajak jizyah. Selain itu, menjadi muslim juga memberikan mereka kebebasan yang lebih banyak dalam berbagai hal seperti keamanan politik maupun kesehariannya. Unsur diplomasi ini terletak ketika Islam tidak memberikan paksaan kepada penganut agama lain untuk serta-merta berpindah agama, namun di sisi lain memberikan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan, hak, dan kewajiban warga negaranya. Kemudian yang terakhir adalah bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan umum. Jika pada masa sebelumnya, pendidikan hanya sebagai jawaban terhadap tantangan dari pola budaya yang telah berkembang dari bangsa-bangsa yang memeluk agama Islam, nah sekarang harus merupakan jawaban terhadap tantangan perkembangan dan kemajuan kebudayaan Islam sendiri yang berjalan sangat pesat ini. Kebudayaan Islam telah berkembang sedemikian cepatnya sehingga mengungguli bahkan menjadi puncak budaya umat manusia pada zaman itu.
Kebudayaan Islam pada masa jayanya ini bukan saja mendatangkan kesejahteraan bagi kaum muslimin saja, tetapi juga mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia pada umumnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Yang pertama adalah terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lainnya yang terlebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberikan saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia, sebagaimana sudah disebutkan, sangat kuat di bidang pemerintahan. Di samping itu, Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, ilmu matematika, dan astronomi. Sedangkan ada juga pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan di berbagai bidang ilmu, terutama filsafat. Selanjutnya adalah gerakan penerjemahan berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada fase ini, yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Fase kedua berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Selanjutnya bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Yang selanjutnya ini mengenai sesuatu kebenaran dinasti Abbasiyah. Sesuatu kebenaran dinasti Abbasiyah sendiri dipengaruhi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu kekuasaan yang melimpah dari hasil wilayah yang luas, yang mengakibatkan pola hidup yang mewah yang dijalankan oleh Khalifah Abbasiyah dan keluarganya serta para penjabatnya. Ditambah lagi dengan industri olahan yang melimpah dan tanah yang subur, serta pendapatan pajak dari hasil pelabuhan-pelabuhan yang menghubungkan daerah barat dan daerah timur. Yang kedua, perebutan kekuasaan dari keluarga Bani Abbasiyah yang dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh di kerajaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh pemimpin Abbasiyah yang kurang tegas hingga membuka jalan bagi Mamluk atau tentara budak dan Bani Huwai. Yang ketiga, konflik keagamaan. Sejak terjadinya konflik antara Muawiyah dan Khalifah Ali yang berakhir dengan lahirnya 3 kelompok umat, yakni pengikut Abbasiyah, yakni pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. 3 kelompok ini senantiasa mendominasi kekuasaan. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal pertama, banyaknya pemberontakan. Banyaknya daerah yang dikuasai oleh khalifah yang mengakibatkan kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Secara real, daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan gubernur yang bersangkutan mengakibatkan provinsi-provinsi tersebut banyak yang melepaskan diri dari genggaman penguasa Bani Abbasiyah. Selanjutnya, dominasi bangsa Turki. Semenjak abad ke-9, kekuatan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah mempekerjakan orang-orang yang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki, kemudian mengkaitkannya menjadi panglima. Pergantian anggota militer inilah dalam perkembangan selanjutnya merebut kekuasaan tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.